Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Mazmur 50 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Sudah sekitar 8 bulan ini kita menghadapi masa pandemi yang diakibatkan oleh virus corona yang bertebaran masuk ke bangsa kita lebih kurang sekitar 8 bulan ini. Dan selama 8 bulan ini pula kita mengalami banyak perubahan yang tidak terduga, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Bayangkan, orang yang bekerja tiba-tiba saja dirumahkan. Orang yang bekerja tiba-tiba saja diberhentikan. Orang yang sudah nyaman dengan penghasilannya, tiba-tiba saja berkurang penghasilannya, merosot drastis apa yang dia dagangkan, apa yang dia usahakan. Dan banyak orang yang hari-hari ini mengeluh. Mereka berteriak menjerit kepada Tuhan dalam doa-doanya dan berkata bahwa di dalam hidupnya mengalami banyak pergumulan, ada banyak kesulitan, ada banyak kesusahan yang dihadapi. Adakah hari-hari ini Anda termasuk orang yang berkata kepada Tuhan, bahwa hidup saya penuh dengan pergumulan, hidup saya penuh dengan kesulitan, hidup saya penuh dengan kesusahan, hidup saya penuh dengan penderitaan karena adanya pandemi ini? Mari kita ubah sudut pandang kita. Mengapa kita tidak mengatakan bahwa hari-hari ini yang saya lalui adalah hari-hari yang penuh dengan ucapan syukur? Mengapa kita tidak menaikkan korban ucapan syukur di hadapan Tuhan atas situasi yang sedang kita hadapi, atas situasi yang sedang kita alami hari-hari ini? Kalau orang mengucap syukur saat segala sesuatu sudah beres, sudah aman, sudah terkendali, itu biasa. Itu sudah terjadi umum di mana-mana. Bahkan di kalangan orang beragama yang lain pun juga demikian. Namun bayangkan, ketika situasi belum beres, situasi masih berantakan, situasi masih hancur, dan kita bisa berkata kepada Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Dan kita bisa menyatakan keagungan Tuhan, bahwa Engkau ajaib ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang mulia. Bukankah itu adalah suatu hal yang berbeda, yang tidak sama yang dilakukan oleh orang-orang yang lain? Korban ucapan syukur selalu diberikan dalam kondisi yang sakit dan tidak menyenangkan. Sekali lagi beda, kalau orang mengucap syukur, semua sudah beres, semua sudah terjadi, semua sudah terlewati, dan dia berterima kasih pada Tuhan. Itu mengucap syukur. Tapi korban ucapan syukur, kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan saat segala sesuatu masih belum beres, saat segala sesuatu masih berantakan, saat segala sesuatu masih kacau di hadapan kita. Dan kita bisa menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Itu kita sedang menaikkan korban ucapan syukur. Karena yang namanya korban, ketika diberikan, kita sedang mengalami kesakitan, kita sedang mengalami penderitaan, kita sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Ketika kita dalam kondisi yang masih belum memungkinkan untuk semua baik, dan kita berterima kasih pada Tuhan, itu adalah korban ucapan syukur. Dan itu yang hari-hari ini Tuhan sedang cari di antara kita. Adakah di antara kita anak-anak Tuhan mau memberikan korban ucapan syukur di hadapannya? Bisakah dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau baik, maka saya dirumahkan. Tuhan Yesus, terima kasih, saya diberhentikan dari tempat saya bekerja. Itu karena Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih, pendapatan saya memang berkurang. Engkau yang baik ya Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah di balik yang saya alami. Tuhan punya rencana yang indah, walaupun saya dirumahkan, walaupun saya diberhentikan, walaupun penghasilan saya berkurang, walaupun situasi sulit saya hadapi. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan saya. Ketika kita bisa mengatakan yang seperti itu dengan hati yang leluasa, dengan hati yang lega, maka kita sedang menaikkan korban ucapan syukur. Dan saya percaya, saya yakin dengan sepenuh hati, bahwa orang yang menaikkan korban ucapan syukur di tengah situasi sulit yang dihadapi, itu akan mengubah kesulitan yang dihadapi menjadi penuh dengan kemenangan. Tuhan akan ubahkan kehidupannya dengan pemulihan yang luar biasa, yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Tuhan akan ubah kehidupannya menjadi penuh dengan sukacita dan kemenangan.
Beda kalau kita sedang menunggu semuanya beres, baru kita mengucap syukur pada Tuhan. Maka selama belum beres, hati ini penuh dengan kecewa, sakit hati, dan merasa tertolak. Tapi ketika segala sesuatu belum beres, dan kita berterima kasih pada Tuhan, kita menaikkan korban ucapan syukur, maka hati kita penuh dengan kelegaan dan sukacita yang tidak terbendung. Ada damai sejahtera yang luar biasa. Sebab kita bisa melihat kasih Tuhan secara utuh, bukan cuma sepotong-sepotong. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami boleh terima, kami boleh nikmati, kami boleh alami. Kami percaya Tuhan, Kau sangat baik. Di balik kondisi kesulitan yang kami hadapi, di balik kondisi yang tidak menyenangkan yang kami alami, kami percaya Tuhan, Kau punya rencana yang indah. Engkau pasti punya sesuatu yang ajaib bagi kami. Kami dengan segenap hati mau berkata, Engkau baik Tuhan Yesus. Sekalipun situasi yang kami hadapi belum baik dan belum beres, tapi Engkau Tuhan Yesus sudah terbukti kebaikannya, tidak terbendung oleh apa dan siapapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menguatkan setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini atau mendengarkan rekaman ini. Kiranya hati mereka dikuatkan melewati berbagai kesulitan yang ada. Kiranya hati mereka dipulihkan melewati berbagai kesusahan yang ada. Dan kami percaya semua yang buntu akan ditembus dan diterobos oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Maka terimalah pemulihan, keberkatan yang ajaib, dan mujizat Tuhan yang tanpa batas di dalam kehidupan Anda. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Salam dari saya, Oki Raharjo, dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.